Saya bersama rekan-rekan berada di lokasi hutan yang masih masuk dalam wilayah kawasan cagar budaya Simpang Keramat. Saya jelaskan dulu, itu Sungai Matan. Sekitar, nah yang di ini, yang saya tunjuk ini ada pohon kayu, itu ada makam yang disebut sebagai makam Mas Tande, dengan beberapa temuan arkeologi nisan kayu maupun nisan batu. Nisan batunya khas dari nisan Tumase atau Singapura atau nisan Melayu di abad ke-19 akhir. Kemudian di sebelah sananya lagi ada pabrik boksit, pelabuhan pabrik boksit, sekitar 200 sampai 300 meter dari makam ini. Kemudian areal ini adalah kebun sawit yang baru ditanami beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau lurus di matahari sana, dari sebelah saya ini menuju ke sana 1 kilometer, potong lurus begini, itu tepat dalam wilayah situs utama, yaitu Simpang Keramat, yang terdiri dari situs A, yaitu makam-makam raja-raja Simpang dan para kerabatnya. Kemudian situs B terdapat meriam Bujangkoreng. Situs C terdapat juga makam-makam lain di sekitar, di luar Cungkup. Kemudian situs D terdapat ex keraton, bekas keraton Kerajaan Simpang 1815. Kemudian situs selanjutnya terdapat ex Masjid Simpang Keramat yang dibangun 1815. Nah, situs tersebut yang di sebelah sana itu berada di zona inti, tepat di percabangan sungai antara Sungai Lubuk Batu dan Sungai Matan. Nah, tidak jauh dari situs itu, kemudian di sini ini lahannya sudah digarap oleh masyarakat atau orang yang oleh pribadi, ya. Padahal kawasan ini masih masuk dalam wilayah zona kawasan cagar budaya, di mana ini juga diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian kalau kita ke sana, nah itu juga dia sampai di sebelah tepi sungai, sebelah kiri, ya, itu juga terdapat makam Cina di abad ke-20, Nyi Lembeng, ya. Nah, kemudian kalau kita geser lagi begini, tidak sungai, nah juga terdapat makam. Nah, makam ini masih belum bisa diidentifikasi, ya, di sana Sungai Lubuk Batu, ya, tapi Sungai Lubuk Batu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau di sini makam sebelah sungai ini, maka dulu di daerah ini terdapat banyak pemukiman. Nah, dalam manuskrip yang ditulis oleh George Muller dan Sejarah Kerajaan Simpang di tahun 1823-1896, di sekitar kampung ini, di sekitar ini sampai ke sana, ya, zona inti yang tepat di matahari terbenam, matahari mati, itu terdapat beberapa kampung. Dari mulai yang di sana itu ada Kampung Dalam, Kampung Raja, Kampung Surait, Kampung Belitang, Kampung Kaum, Kampung Priai, Kampung Maya, dan lain sebagainya. Dan juga ada nama-nama kepala kampung yang
mendudukinya, yang mengepalainya pada saat itu. Nah, sehingga wajar kalau di sana ada makam, kemudian di sebelah sana ada makam yang Cina tadi, dan saat itu juga ada namanya Kampung Cina. Kemudian di sebelah mana? Utara juga makam. Kemudian di sebelah timur juga ada makam. Maka bisa disimpulkan sementara bahwa areal ini sebetulnya adalah bagian dari kawasan cagar budaya. Nah, merujuk dalam undang-undang bahwa kawasan cagar budaya dapat memenuhi syarat apabila di dalamnya terdapat beberapa situs yang berkaitan satu sama lain dalam satu kawasan ini. Jadi di sana ada makam yang disebut situs, makam Cina tadi termasuk situs ya, kategori situs. Dalam kriteria situs itu sudah masuk ya. Kemudian di Matahari Mati ada situs yang terdiri juga beberapa situs di zona inti, kita sebut sebagai zona inti di sebelah Matahari Mati sana. Kemudian di sebelah utara juga terdapat beberapa makam yang juga ada situs, dan di sini juga terdapat makam yang disebut situs yang berterkaitan. Kemudian di beberapa lokasi yang ada di kawasan ini kita juga menemukan beberapa keramik gerabah, tapi bukan di sininya ya, tapi yang berada di zona inti di sana. Untuk di area ini masih kita perlu eksplor. Nah, maka kenapa sebetulnya area ini jangan digarap terlebih dahulu atau buru-buru kita melakukan penggarapan, karena harus ada penelitian terlebih dahulu apa jejak yang pernah ada di sini. Jadi kita mesti menghargai dan belajar bagaimana nenek moyang kita zaman dahulu mengukir peradaban, sehingga kita bisa melanjutkan dari masa kini untuk masa yang datang ya. Jadi kita refleksikan dari apa yang telah diperbuat nenek moyang kita. Nah, demikian keterangan dari saya bersama rekan-rekan. Kami sedang melakukan penitikan koordinat ya, sedang melakukan memastikan titik koordinat. Nah, itu bersama rekan kami tim ahli cagar budaya dan juga aktivis dari Peunduhan Tanah Simpang yang konsen dengan hak ulayat dan hak adat. Nah, di depan kita Sungai Matan ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi saya ulangi lagi, di sana ada situs zona inti, terdapat beberapa situs yang disebut sebagai Simpang Keramat. Di situ ada makam Gusti Panji, makam Gusti Mahmud, makam Panembahan Gusti Muhammad Rum, Ratu Agung Kusumaningrat dan lain sebagainya. Kemudian di sana ya juga ada. Kemudian di sini ya juga ada ya. Jadi sudah cukup bukti-bukti arkeologi ini untuk menjadi pijakan dasar kami yang kuat guna menyatakan dan nanti menetapkan untuk menjadi kawasan cagar budaya yang terdiri dari beberapa situs yang memiliki rangkaian yang tidak terputus. Mungkin demikian para sahabat budaya semua, mudah-mudahan kita bisa menghargai dan melestarikan peninggalan-peninggalan dari para nenek moyang kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, salam budaya, dan sampai jumpa.